Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Mutia Taufik, NIM D1D1200277, kelas 02. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai penggolongan obat. Poin pertama yaitu definisi, yang kedua itu penggolongan jenis obat, dan yang ketiga itu klasifikasi obat. Yang pertama yaitu definisi. Adapun definisi menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016, yaitu obat merupakan bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menjaga sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Secara umum, adapun pengulangan jenis obat yaitu yang pertama berdasarkan jenisnya, yang kedua berdasarkan mekanisme kerja obat, yang ketiga berdasarkan tempat atau lokasi pemakaian, yang keempat berdasarkan efek yang ditimbulkan, yang kelima berdasarkan asal obat dan cara pembuatan. Pertama yaitu pengulangan obat berdasarkan jenisnya. Nah, menurut Permenkes Republik Indonesia Nomor 917/Menkes/10/1993 yang kini telah diperbaharui oleh Permenkes Republik Indonesia Nomor 949/per/6/2000, di mana pengulangan obat bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketepatan penggunaan serta keamanan distribusi. Untuk obat bebas ditandai dengan simbol berwarna hijau dengan lingkaran hitam. Kemudian obat bebas terbatas ditandai dengan berwarna biru dengan lingkaran berwarna hitam. Kemudian obat narkotik, obat ini merupakan golongan obat berbahaya yang mempunyai simbol seperti tanda plus dengan lingkaran berwarna merah. Nah, untuk obat keras, obat wajib apotik, dan psikotropik ditandai dengan logo lambang obat dengan huruf K dengan lingkaran hitam dan berlatar belakang berwarna merah. Herbal, yang pertama itu jamu dengan logo pada kemasan obat herbal yang akan dilabeli dengan gambar logo tumbuhan atau pohon yang berwarna hijau dengan lingkaran hijau. Kemudian untuk obat herbal berstandar atau OHT dengan logo lambang 3 bintang dengan lingkaran hijau dan latar belakang berwarna kuning. Kemudian untuk logo fitofarmaka itu mempunyai lambang kristal es berwarna hijau dengan lingkaran hijau dan latar belakang berwarna kuning. Narkotik merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan sampai kehilangnya kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya yaitu tanaman piper, somniferum, kokain, ganja, heroin, morfin, opium, dan kodein. Dan untuk psikotropika yaitu zat atau obat baik alami maupun sintetis bukan narkotik yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada SSP yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contohnya yaitu lisergida, psilocybina, amfetamin, diazepam, fenobarbital, dan klordiazepoksida. Nah, untuk obat wajib apotek yaitu obat keras yang dapat disalurkan oleh apoteker pengelola apotek tanpa resep dari dokter. Dan contohnya yaitu dinesterolol, antasida, salbutamol, basitrasin, krim, dan ranitidin. Kemudian untuk obat keras yaitu obat yang berbahaya sehingga pemakaiannya harus menggunakan resep dokter. Dan juga obat hanya dapat diperoleh dari apotek, puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan lain seperti balai pengobatan dan klinik dengan menggunakan resep dokter. Contoh obatnya yaitu antibiotik seperti amoxicillin. Selanjutnya yaitu obat bebas, di mana obat bebas ini merupakan obat yang dapat dibeli atau dijual bebas di besaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter, di mana obat bebas biasanya digunakan untuk mengobati dan meringankan gejala penyakit. Contoh obatnya yaitu minyak kayu putih, OBWH, OBP, Rivanol, tablet paracetamol, multivitamin, dan bedak salisil. Dan untuk obat bebas terbatas yaitu seorang obat yang dalam jumlah tertentu yang aman dikonsumsi, namun jika terlalu banyak akan menimbulkan efek yang berbahaya, di mana tidak diperlukan resep dokter, dan penjualannya disertai dengan tanda peringatan seperti peringatan pertama yaitu awas obat keras, bacalah aturan pemakaiannya dengan ditelan. Kemudian peringatan kedua yaitu awas obat keras hanya untuk dikumur, jangan ditelan. Kemudian peringatan ketiga yaitu awas obat keras hanya untuk bagian luar dari badan. Kemudian peringatan keempat yaitu awas obat keras hanya untuk dibakar. Kemudian peringatan kelima, awas obat keras tidak boleh ditelan. Kemudian peringatan keenam, awas obat keras, obat jangan ditelan. Dan contoh obatnya itu obat anti mabuk seperti antimo, obat anti flu seperti Nuza, dan Disolin. Merupakan obat tradisional berbahan alami warisan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi untuk kesehatan. Contohnya yaitu contoh obat jamu yang umum adalah jamu beras kencur dan jamu temulawak. Jamu yang bermerek yaitu contohnya Kubima, Pegal Limu, Gemuk Sehat, Tolak Angin, Tuntas, Rapet Wangi, Buldon, Terempas, Tolak Angin, Antagin Men, Antagin Jahe Merah, Darsi, Enkasari, dan Batugin Elixir. Kemudian untuk obat herbal terstandar atau OHT yaitu obat tradisional yang terbuat dari ekstrak atau sari bahan alam, dapat berupa tanaman obat, sari binatang, maupun mineral. Contoh obatnya itu kiranti, antangin, dan tolak angin. Kemudian fitofarmaka yaitu sama seperti OHT. Produk fitofarmaka ini terbuat dari ekstrak atau sari bahan alam yang berupa tanaman, binatang, maupun mineral. Bedanya jenis obat bahan alam yang efektivitasnya dan keamanannya sudah dapat disejajarkan dengan obat modern. Contoh obatnya yaitu Stimuno,
Sensigal, Extra, Nosiar, Inlansin, Vivalbumin Plus, dan Reumonair. Selanjutnya yaitu pengulangan obat berdasarkan mekanisme kerja obat. Pertama yaitu obat yang bekerja pada penyebab penyakit, misalnya penyakit akibat bakteri atau mikroba, contohnya yaitu antibiotik. Kemudian obat yang bekerja untuk mencegah kondisi patologis dari penyakit, contohnya vaksin dan serum. Kemudian yang ketiga yaitu obat yang menghilangkan simptomatik atau gejala seperti pada nyeri, contohnya analgesik. Kemudian selanjutnya itu obat yang bekerja menambah atau mengganti fungsi-fungsi zat yang kurang, yaitu vitamin dan hormon. Kemudian untuk pemberi placebo adalah pemberian obat yang tidak mengandung zat aktif, khususnya pada pasien normal yang mengganggu dirinya dalam keadaan sakit. Misalnya contohnya yaitu aquapool injeksi dan tablet placebo. Yaitu penggolongan obat berdasarkan lokasi pemakaian. Pertama yaitu obat dalam, yaitu obat-obatan yang dikonsumsi per oral atau melalui mulut, contohnya itu tablet antibiotik dan paracetamol. Kemudian yang kedua yaitu obat luar, yaitu obat-obatan yang dipakai secara topikal atau tubuh bagian luar, contohnya itu sulfasalep, kaladin, dan obat berdasarkan efek yang ditimbulkan. Efek sistemik yaitu obat atau zat aktif yang masuk ke dalam peredaran darah. Kemudian yang kedua itu efek lokal, yaitu obat atau zat aktif yang hanya berefek atau menyebar atau mempengaruhi bagian tertentu tempat obat tersebut berada, seperti pada hidung, mata, kulit, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu penggolongan obat berdasarkan asal obat alamiah, yaitu obat-obat yang berasal dari alam seperti tumbuhan, hewan, dan mineral, seperti jamur itu antibiotik, kinak atau kinin, digitalis itu dari glikosi dan jantung, dan dari hewan itu plasenta, otak menghasilkan sel rabies dan kolagen. Kemudian yang kedua itu sintetik, yang merupakan cara pembuatan obat dengan melakukan reaksi kimia, contohnya minyak ganda pura yang dihasilkan dengan mereaksikan metanol dan asam salisil. Penggolongan obat berdasarkan jenis seperti OTC atau obat de counter, obat generik berlogo, obat taman dagang, obat paten, obat mito atau obat itu, obat tradisional, obat jadi, obat baru, obat esensial, dan obat wajib apotek. Obat dengan racun yaitu terletak pada dosis, di mana efek dari obat dapat juga bersifat efek toksik, di mana adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya keracunan pada seseorang yaitu jadi racunnya, dosis racun, cara masuk ke dalam tubuh, stabilitas racun dalam tubuh, resapan racun dalam tubuh, dan kondisi tubuh. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.